Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnurusa Pertiwi, BP 2111081007, kelas 1B dari jurusan Teknologi Informasi dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Fungsi Iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang Islami, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rinal M.Ed, PhD. Yang pertama-tama kata pengantar yaitu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Fungsi Iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang Islami yang Islami ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Rinaldi sebagai dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pentingnya belajar pendidikan agama dan beriman untuk membentuk akhlak yang Islami bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rinal selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul, Islam memberikan ajaran yang mencakup bidang keimanan atau akidah, ibadah, muamalah atau syariah, dan akhlak menjadi pedoman bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ajaran-ajaran Islam tersebut secara totalitas bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun manusia ke arah yang lebih baik, berkualitas, dan berkarakter. Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan kehidupan bangsa dan negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, dalam makalah ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian karakter atau tingkah laku. Karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditunjukkan kepada orang lain melalui tindakan. Baik atau buruknya karakter tergambar dalam moralitas yang dimiliki. Begitu pula dengan kebenaran yang merupakan perwujudan dari karakter. Suatu kebenaran tidak akan terbangun dengan sendirinya tanpa melibatkan kehadiran karakter yang menopang segala upaya untuk menegakkan suatu kebenaran. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karakter adalah watak sekaligus kepribadian atau perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Di sini kita dapat mengetahui beberapa prinsip dasar dalam
menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. Yaitu yang pertama, komunitas sekolah mengembangkan nilai-nilai etika dan kemampuan inti sebagai landasan karakter yang baik. Sekolah menciptakan masyarakat peduli karakter. Sekolah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk melakukan tindakan moral. B. Kedua, peran dan fungsi pendidikan agama Islam dalam membentuk sikap dan tingkah laku. Pendidikan agama Islam di sekolah berperan sebagai pendukung tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Fungsi pendidikan nasional yang juga merupakan tujuan pendidikan agama Islam. Maka pendidikan agama Islam berperan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk watak dan karakter serta peradaban bangsa dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Maka pendidikan agama Islam berfungsi yang pertama dalam aspek individu adalah untuk membentuk manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah untuk melestarikan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Melestarikan asas pembangunan nasional, yakni kehidupan dan keseimbangan. Melestarikan modal dasar pembangunan nasional, yakni modal rohaniyah dan mental berupa peningkatan iman. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Membimbing warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik sekaligus umat yang menjalankan ibadah. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Bermaksud yang kedua yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Maksudnya adalah manusia yang selalu taat dan tunduk terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Manusia yang beriman adalah manusia yang mampu mengembangkan sikap dan untuk memiliki kepribadian seirama dan mendekati sifat-sifat Allah, mengikuti petunjuk Allah serta menerima bisikan hati serta petunjuk yang baik. Yang ketiga yaitu penanaman keimanan dan kepribadian Muslim. Secara khusus, segi ketuhanan atau keimanan dalam pendidikan Islam merupakan hal penting dan dalam pengaruhnya dalam pendidikan Islam. Karena tujuan yang pertama dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian Muslim yang diharapkan itu memiliki dimensi yang tunduk pada dasar-dasar keimanan sebagaimana diajarkan oleh Islam. Karena itu, ciri-ciri yang menonjol dari pribadi manusia adalah mereka memiliki integrasi yang kokoh dalam hal akidah, tujuan hidup, peribadatan, pemikiran, kehidupan alam, serta sikap. Pendidikan keimanan dalam Islam diorientasikan kepada pembentukan pribadi Muslim yang konsisten dalam mengesahkan Allah. Penerima syariat Islam yang dibawa Rasul rela berjihad untuk menegakkan kebenaran agama meskipun harus mengorbankan jiwa dan hartanya dalam perjalanan hidupnya. Kehidupan pribadi Muslim adalah kehidupan seorang Muslim yang mengidentifikasikan diri kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimanifestasikan di dalam keyakinan yang terdapat di dalam perkataan berserta perbuatan yang terdapat di dalam rukun Islam. Yang terakhir yaitu peran orang tua dan guru dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama sebagai tempat berinteraksi bagi seorang anak di luar dirinya. Dalam keluarga berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses pemasyarakatan dan melalui interaksi itu anak memperoleh pengetahuan sikap yang nilai yang terbentuk menjadi suatu karakter atau kepribadiannya. Seluruh keluarga bagi diri anak merupakan sumber yang paling tepat untuk mengembangkan dirinya. Dalam proses penanaman tauhid, orang tua harus menjadi contoh teladan bagi keluarganya.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu peran orang tua dan guru dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama sebagai tempat berinteraksi bagi seorang anak di luar dirinya. Dalam keluarga, berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses pemasyarakatan. Dan melalui interaksi itu, anak memperoleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai yang terbentuk menjadi suatu karakter atau kepribadiannya. Keluarga bagi diri anak merupakan sumber yang paling penting untuk mengembangkan dirinya. Mendidik anak harus dilakukan sejak anak masih kecil, agar pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu membekas dan dalam jiwanya. Dalam hal ini, peran ibu yang paling urgent, karena ibulah yang sehari-harinya bergaul dan dekat dengan anak. Dalam proses penanaman tauhid, orang tua harus menjadi contoh teladan bagi keluarganya. Membiasakan salam, hamdalah, basmalah, istighfar, tasmih, sholat, puasa, dan sebagainya. Jika anak melihat dan dibiasakan melakukan hal-hal tersebut dan sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh atau solehah sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Jadi praktek ibadah tidak bisa lepas dari pemahaman maksud dan tujuan beribadah kepada Allah yang pada akhirnya sampai kepada tauhid. Maka ajaran tauhid akan dijadikan sebagai landasan dan fondasi kepribadian anak. Tauhid itulah yang menentukan jalan hidup mereka menuju hidup di akhirat nanti. Selain orang tua, keberadaan guru juga sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda bangsa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepribadian mulia. Guru tidak hanya dituntut untuk berkonsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, akan tetapi juga harus konsisten dan konsekuen dalam mengamalkan nilai-nilai agama, susila dan moral di dalam setiap kehidupannya, baik sebagai manusia, baik sebagai makhluk Tuhan yang berbudi maupun yang hidup dan bermasyarakat. Baiklah, dalam presentasi kali ini dapat disimpulkan pendidikan agama Islam dan fungsi dirasakan sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter serta tingkah laku yang islami. Pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengarahkan manusia menjadi bermanfaat, beradab, dan bermartabat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, serta menghabiskan output yang berkarakter baik. Menanamkan pendidikan Islam pada anak sejak dini berarti ikut mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter. Anak-anak adalah calon generasi bangsa yang diharapkan mampu memimpin bangsa dan menjadikan negara yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan berakhlak mulia, serta menjadi generasi yang berilmu, pengetahuan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terbentuk melalui proses kehidupan dan terutama melalui proses pendidikan. Khususnya kehidupan beragama dan pendidikan agama, Proses pendidikan itu terjadi dan berlangsung seumur hidup, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam antara lain yaitu berani dalam kebaikan, berkata benar, serta menciptakan manfaat, baik bagi diri maupun orang lain. Adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial ekonomi, adil dalam memutuskan hukuman tanpa membedakan kedudukan, status sosial ekonomi,
maupun kekerabatan, bijaksana dalam mengambil keputusan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.